Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kegiatan sekolah pada hari ini Bu? Apa baik-baik saja? Sepertinya kegiatan sekolah Pak hari ini baik-baik saja. Seperti Oh, biasanya, ya. Alhamdulillah ya Bu ya kan. Oke, baiklah Bu, bisa kita mulai percakapan kita hari ini Bu. Bisa Pak, bisa. Jadi apa topik percakapan kita kali ini Bu? Gini Pak, membahas masalah murid yang tidak hadir di saat Sabtu Bakat Bapak. Oh, di saat Sabtu Bakat ya Bu. Emang ada apa kegiatan di Sabtu Bakat Ibu? Di situ Pak mereka menampilkan kemampuan-kemampuan mereka, yang pamannya kemampuan menari, kemampuan bernyanyi, begitu Pak. Oh, jadi menuangkan bakat-bakat siswa lah Bu dalam berkreasi ya kan di hari Sabtu lah dibikin pementasannya kan Bu. Iya Pak. Oh, jadi di sekolah Ibu melaksanakan kegiatan siswa setiap hari Sabtu ya kan, yang dinamakan Sabtu Bakat ya kan Bu. Iya Pak. Hmm. Jadi apa yang Ibu mau dapatkan dalam percakapan kita kali ini Bu? Begini Pak, saya ingin para murid saya aktif melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah. Saya Hmm. ingin mereka jadi anak yang punya disiplin, tanggung jawab, sehingga mereka nantinya menjadi anak yang kreatif, inovatif, dan mandiri, Bapak. Oh, memang itu yang diharapkan kita sebagai guru kan ya Bu, Iya, Pak. supaya peserta didik kita atau murid kita itu menjadi kreatif, inovatif, mandiri ya kan. Iya, Pak. Sesuai lah dengan profil belajar Pancasila itu kan Bu, Iya, Pak. Iya, Pak. Pas, filosofi Pak. KHD ya kan. Iya, Pak. Eh. Oke Bu, kemudian Bu, apa sih penyebab situasi yang sedang Ibu alami sekarang ini sehingga terjadi seperti ini Bu? Oh, setelah saya tanyakan si anak, penyebabnya rupanya si anak ini tidak memiliki percaya diri untuk tampil di Hmm, hadapan temannya. hmm. Jadi sehingga dia tidak mau hadir di sekolah, Bapak. Itulah yang saya tanyakan alasan dari si anak ini. Oh, jadi dia tidak merasa percaya diri ya kan? Iya, Pak. Jadi itulah sebabnya dia tidak datang pada waktu pementasan di hari Sabtu Bakat tuh ya kan Bu. Iya, Pak. Mungkin ini harus ekstra lah ya kan seorang guru dalam mengatasi ini ya kan Bu. Iya, Pak. Kemudian Ibu, apa yang mempengaruhi murid tersebut tidak mau hadir pada saatnya tampil kira-kira selain itu Bu? Ada lagi Bu? Oh, sepertinya Pak begini. Oh, mungkin perlu diingatkan oleh orang tuanya bahwa oh si anak ini harus ikut kegiatan di sekolah. Biasanya kan Bapak ini disampaikan juga sama orang tuanya untuk Hmm, sama-sama mendukung Bapak. Jadi hmm, kebetulan saya yang salah memang. Oh, hmm. semalamnya tidak diingatkan sama orang tuanya karena ada itu Bapak WA orang tua Bapak. Oh, jadi bisa diberitahukan kepada orang tuanya melalui WA ya kan Ibu? Iya Bapak. Bahwasanya anaknya itu ikut dalam pementasan di hari Sabtu ya Iya. acara Sabtu Bakat ya kan? Iya Pak. Oke Bu. Kira-kira situasi apa yang ingin Ibu harapkan dan seperti apa Ibu? Saya ingin semua murid saya, karena saya sebagai wali kelas selalu aktif dalam setiap kegiatan. Karena mereka kalau tidak aktif, saya juga sebenarnya malu Pak terhadap guru-guru lain. Begitu Iya. juga kepada murid-murid yang lain, karena mereka sudah saling mengenal dan mengetahui siapa yang tidak hadir pada saat pementasan tersebut Bapak. Oh, begitu ya Bu. Pas sekali ya kan Bu.
kita ingin murid kita proaktif ya kan, Iya, Pak. dalam kegiatan karena kegiatan ini bertujuan untuk murid juga kan ya kan, Iya, iya. agar murid terasa bakat dan terbiasa tampil di depan umum ya kan. Iya, iya, Pak. Jadi Bu, apa yang bisa membuat itu terwujud nanti Bu? Oh, tentunya Pak, saya melakukan dorongan kepada si anak agar dia memiliki kepercayaan diri, tampil di hadapan teman-temannya. Hmm, Kemudian teman-temannya saya sampaikan bahwa mereka harus saling memberi dukungan antara hmm. satu dengan yang lain. Begitu, Pak. Oh, jadi saling mendukung ya kan. Iya, Pak, saling mendukung. Apa langkah pertama supaya gagasan ibu itu terwujud, Ibu? Langkah pertama yang harus Ibu lakukan kira-kira apa, Ibu? Langkah pertama yaitu dengan menanyakan penyebabnya terhadap si murid yang bersangkutan, kemudian menanyakan sama orang tuanya, sekaligus memanggil orang tuanya, dan agar nantinya hal ini tidak akan terulang lagi karena banyak kegiatan yang harus kami lalui di sekolah. Hmm, Setiap hari Bapak itu ada kegiatannya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada terus itu Bapak kegiatan per kelas. hmm. Kira-kira apa, Bu, yang perlu Ibu persiapkan dalam hal ini, Bu? Tentunya melakukan kesepakatan di antara saya dengan siswa saya dengan orang tuanya dan kesepakatan terhadap teman-temannya agar sama-sama kami saling mendukung antara satu dengan yang lain, begitu juga dengan komunitas sekolah. Oh. Oh, begitu ya kan. Iya, Bapak. Ya, berarti yang dilakukan itu yaitu berkomunikasi dengan komunitas sekolah ya kan, Iya, komunikasi dengan orang tua murid. iya, Pak. Terus apa yang bisa memastikan hal itu berjalan sesuai yang diharapkan Ibu, kira-kira Ibu? Untuk memastikannya, Pak, ini proses secara berlangsung tanpa Hmm, menunda-nunda waktu untuk memproses hal tersebut secara berantai lah maksudnya Bapak. Tidak iya, hari ini semangat, besok kendor lagi, bukan seperti itu Pak. Terus semangat berpacu untuk memacu anak ini agar menjadi anak yang lebih mandiri dan ya, punya apa namanya Pak, punya integritas. percaya diri. Hmm. Terus apa yang akan Ibu lakukan pada murid sebagai pendorong bagi mereka untuk mau melaksanakan tugas mereka dalam kegiatan Sabtu berbakat Ibu? Begini Pak, jika mereka sama-sama aktif semuanya, mereka diberi nilai yang lebih bagus. Dan jika salah seorangnya tidak mengindahkan akan hal ini, maka dia cenderung lebih rendah nilainya dari teman-temannya. Terus apa lagi Bu? Ada lagi? Sepertinya Pak, kalau nanti mereka mengulang lagi, mereka akan dipanggil oleh BP. Hmm. Ya oke di apa kan di SMA itu kan ada guru BP ya kan? Iya Bapak, iya Pak. PKS ada Ibu, PKS. Oh, ini Pak, apa aja guru BP dan kesiswaan. Oh, pas pas pas. Terus apa yang bisa Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi yang Ibu sampaikan? Saya yang lakukan Pak, terus memberi dorongan kepada si murid untuk selalu percaya diri dengan pemantauan setiap harinya Bapak. Oh, terus kapan Ibu bisa dilaksanakan Ibu? Kapan? Mungkin dalam waktu dekat Pak, karena membutuhkan persiapan-siapan yang lebih matang Pak, untuk hal ini Hmm, agar tercipta keberhasilannya. itu sangat bagus itu Bu. Iya Pak. Kemudian ada perlu dukungan yang mau Ibu harapkan dari mana Ibu? Yang mau mengharapkan dukungan? Ada Ibu? Tentunya dukungan itu sangat penting, yaitu dari temannya, dari guru lain, seperti yang saya sampaikan tadi, dari orang tuanya, dan seluruh komunitas sekolah harus saling memberi dukungan, Bapak. Oke, yang penting
komunitas sekolah, orang tua murid ya kan, kepala sekolah, rekan sejawat ya kan, termasuk muridnya juga ya kan, Bu. Iya Bapak, iya Pak. Terus bagaimana Ibu bisa memastikan ini akan berjalan sesuai dengan rencana Ibu lah ya kan? Oh iya Pak, dengan membuat, secara apa, membuat perencanaan ini dan terus menerapkannya Pak secara berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sesi perbincangan kita ini, Bu? Begini Pak kesimpulannya, dari percakapan kita ini saya sudah mendapatkan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, eee, dan akan seterusnya membuat langkah-langkah yang lebih, Mhm. matang lagi dalam menghadapi setiap siswa yang bermasalah Bapak. Oke, baik. Kemudian wawasan apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini, Bu? Bahwa setiap permasalahan itu kita jangan berputus asa. Tentunya setiap Hmm, masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kita coba mhm. umpamanya sharing percakapan seperti kita ini, Pak, udah sharing seperti ini, rasanya lega, udah ada jalan keluarnya untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke. Baiklah, Bu. Sebetulnya percakapan kita ini sangat mengasihkan ya kan, Bu. Iya, Tapi Pak, waktulah yang memisahkan ya kan, Bu. iya, Pak, iya, Pak. Kita sama-sama sebagai guru cukup sama merasakan permasalahan murid kita ya kan. Iya, Tapi itulah kita, Bu, yang selalu memperbaiki yang salah iya, dan menuntun ke arah yang benar ya kan, iya, seorang guru Pak. ya kan. Mudah-mudahan masalah yang Ibu hadapi dapat tertuntaskan dengan ide dan gagasan yang kita gali tadi dari dalam pemikiran Ibu ya kan. Iya, Pak. Terima kasih Bu, sudah berkenan berbincang dengan kami, dengan saya ya kan. Kita tutup perbincangan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya saat ini nampaknya sudah berjumpa dengan Pak Ahmad Hidayat. Sungguh senang rasanya. Gimana dengan Bapak? Saya juga senang Bu bertemu dengan Ibu ya kan. Bisa komunikasi seperti ini ya kan Ibu. Iya, Pak. Bersama guru ya kan. Gimana Bapak? Sehatnya Bapak? Alhamdulillah Ibu. Oh iya, Sehat jasmani dan rohani iya. hari Tentunya, ini Bu. heeh, tentunya kita terus berharap kita dalam keadaan sehat agar kita tetap Amin. bisa membina dan membimbing anak-anak kita di sekolah. Amin. Gimana Pak perbincangan kita saat ini? Adakah, yang akan kita perbincangkan Bapak? Ini Bu yang mau kita perbincangkan itu mengenai masalah ini Bu. Saya dan di sekolah saya kan Bu. Itu penerapan bahasa Indonesia yang kurang ya kan, Bu. Iya Pak. Seperti saya kadang kalau pakai bahasa Indonesia kurasa tak sesuai dah dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku ya kan. Kadang bisa menjerumuskan saya ke dalam situasi yang tidak yang saya inginkan ya kan. Oh iya. Kadang eee, perkataan saya keluar tanpa itu yang saya mau ucapkan ya kan. Oh Ini iya. mungkin terjadi akibat pengaruh dari apa, Bu, mmm, tempat tugas saya ya kan. Tempat tugas saya di daerah terpencil ya kan, Iya. penggunaan bahasa Indonesia yang kurang mungkin ya kan, Bu. Jadi sudah 4 tahun ini bertugas itu mungkin ikut dalam kekurangan bahasa Indonesia lah ya kan, Bu, kayak Oh gitu, iya. Bu. Mhm. Oh, sepertinya itu hal yang wajar Bapak, menurut Iya, saya, Bu. iya. Tapi dari perbincangan kita ini, apa kira-kira yang ingin Bapak harapkan Bapak? Yang saya harapkan dari perbincangan kita ini, Bu, saya kira mampulah tak bisa
anak didik saya, yang penting saya bisa nanti berubah ya kan, menjadi guru yang bisa memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya kan, dalam berbicara dengan rekan sewayat ataupun dengan orang lain yang memakai bahasa Indonesia ya, Bu. Iya, Pak. Iya. Oh, apakah Bapak sering ke kota, Pak? Makanya bahasa Bapak kurang pas dengan bahasa Indonesia. Iya, Bu, karena ini kan pergaulan ini yang mempengaruhinya, Bu, kan. Oh, iya. Kadang kita nggak bergaul dengan yang memakai bahasa Indonesia, yang memakai bahasa daerah terus ya kan, Bu. Oh, iya. Jadi kita pun di tempat tugas kita bergaul dengan yang memakai bahasa daerah, jumpa dengan anak didik kita yang memakai bahasa daerah, ya kan. Oh, iya. Jadi mungkin itulah yang mempengaruhi kaidah bahasa Indonesia yang kurang. Dulu kalau masih waktu-waktu zaman kuliah kan masih baik-baik saja kurasa bahasa Indonesia saya, Oh, Bu. Tapi sekarang yang terpengaruh berkurang ya dengan kan. lingkungan. Oh, iya. Iya. Jadi kembali kita ke sekolah, Bapak. Situasinya di sekolah Bapak sekarang seperti apa sehingga bahasa Indonesia itu sulit untuk diterapkan di sana, Bapak? Oh, situasinya itu karena mungkin anak didiknya itu kan waktu masuk ke kelas 1 waktu masuk ke kelas 1 itu mungkin rata-rata memakai bahasa daerah ya kan, Bu. Bahasa Iya, Bapak. Mandailing ya kan. Jadi kalau gurunya berbicara dengan bahasa Indonesia, mungkin anak didik kita itu tidak mengerti, Bu. Jadi kita eee, jadi kitalah yang melakukan bahasa Mandailing ya kan, supaya anak kita itu mengerti. Sesuai dengan apa, eee, mmm, aset yang ada di Oh, iya. sekolah ya kan, Iya. pakai bahasa Mandailing ya kan. Iya, Pak. Iya. Jadi apa kira-kira mempengaruhi si anak tidak bisa berbahasa Indonesia ini? Oh, tidak bisa Bapak diatasi gimana itu Pak kira-kira? Itulah yang saya ingin Bu, ingin capai ya kan, supaya nanti anak didik bisa berbahasa Indonesia ya kan. Mhm. Jadi ini yang saya mau lakukan ya kan, membiasakan dengan berbahasa Indonesia. Pertama itu dalam, mengatur kedisiplinan murid ya kan. Jadi kita perintah atau kita anjurkan memakai bahasa Indonesia. Contoh, Mhm. bersihkan lapangan ya kan, pakai Ya, bahasa Indonesia ya kan. mhm. Kerjakan tugas ya kan, yang singkat-singkat aja dimulai Oh, dari yang gitu. singkat ya kan. Iya. Kemudian pada waktu pelaksanaan upacara pun kita sudah setengah-setengah ya kan, setengah memakai bahasa Indonesia, setengah pakai bahasa Mandailing. Mungkin itu yang bisa dilakukan, Bu. Oh, iya Bapak. Oh, situasi apa yang Bapak inginkan, seperti apa yang Bapak inginkan agar bahasa Indonesia itu dapat diterapkan di sekolah Bapak? Di sekolah mana itu, Pak? Kalau SD boleh. Negeri Sarasewan, Ibu. Oh, SD Negeri 100 Siaban ya, iya, Pak. Yang saya inginkan yaitu murid-murid saya atau di SD Negeri Sarasewan itu, menerapkan budaya berbahasa Indonesia yang baik. Karena bahasa Indonesia ini bisa kan, ini bahasa nasional ini. Iya, Makanya harus dianjurkan kepada peserta didik kita pakai bahasa Indonesia. Tapi lambat laun itu kalau dia sudah terbiasa kurasa Ibu, setelah besar dia nanti mungkin bisa bahasa Indonesia ya kan. Kayak ini mungkin mungkin karena terbiasa ini, Bu. Jadi yang saya harapkan yaitu di waktu pada masa SD ini, peserta didik saya sudah mengerti dan pandai berbahasa Indonesia ya kan, Bu. terus Bapak, apa yang bisa membuat, hal tersebut terwujud sehingga bahasa Indonesia itu bisa diterapkan di sekolah Bapak? Oh, yang membuat ini terwujud kurasa yang pertama itu kita akan membuat suatu
eee, musyawarah ya kan, Bu, dengan Iya. baik itu dengan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ya kan. Mhm. Jadi mungkin itu musyawarah-musyawarah kecil, penganjuran ya kan. Iya. Kemudian nanti akan dilakukan di setiap hari akan dianjurkan kepada anak-anak supaya mengimplementasikan atau membiasakanlah ya memakai bahasa Indonesia ya kan. Mhm. Kalau berbicara apa gitu dengan kawan, dengan guru, di kelas ataupun di luar kelas ya, supaya terbiasa nanti, memakai bahasa Indonesia dengan Oh, baik ya bukan, Bu? Begitu, Bu? iya iya, Pak. Begini, Pak, ada kira-kira gagasan yang perlu Bapak sampaikan, kira-kira gagasan untuk mereka bisa berbahasa Indonesia? Oh, gagasannya mungkin di melakukan, perbincangan, di kelas ya kan, Ya, melakukan perbincangan di kelas, kemudian, eee, menulis tulisan yang memakai bahasa Indonesia supaya, eee, peserta didik paham bahwasanya itu paham. bahasa Indonesianya. Contoh ya kan, kelapa bahasanya Oh, anjir ya kan, kelapa iya bahasa iya Indonesianya iya. kan. Iya, Jadi Pak iya, Pak. bisa itu memperbanyak tulisan, kemudian penyampaian yang penyampaian kalimat bahasa Indonesia baik itu perintah ataupun yang lainnya kan memakai bahasa Indonesia, mungkin itu gagasannya, Bu, kan. Oh, iya iya, Pak. Iya, Bu. Terus, Pak, apa yang harus disiapkan untuk membuat gagasan yang Bapak sampaikan tadi? Yang harus disiapkan itu yang pertama, Ibu, mungkin merencanakan ya kan, Ya, perencanaannya tahapan-tahapan yang apa sih yang harus dilakukan dalam menuntaskan permasalahan ini ya kan. Mungkin itu ide-idenya, Bu. Yang pertama itu merencanakan, kemudian nanti memusyawarahkan ya kan dengan rekan sejawat ataupun mendemonstrasikannya baik itu di oh, kelas ataupun di lapangan ya kan. mmm, Kemudian terus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari pada waktu sekolah ya kan. iya iya. Ah, mungkin itu yang bisa dilakukan, Bu. Oh, iya begitu, Pak, pas sekali, Bapak. Apa yang bisa memastikan hal itu Bapak berjalan dengan baik, sehingga nantinya apa yang Bapak harapkan terwujud? Mungkin mungkin itu harus sama-sama yaitu sepakat dengan, kepala sekolah, rekan sejawat, ya kan, supaya eee, rencana ini, ide ini ya kan Mhm. berhasil, Bu. Mungkin Oh, terus berkelanjut konsisten ya kan, iya, Bapak, konsisten iya. berkelanjutan yang Mhm. harus dilakukan ini harus berkelanjut. Jangan hanya, kadang kalau sekedar saja ya kan, hanya sebentar saja, kalau tidak berkelanjutan nanti Mmm, nggak bisa iya. berjalan dengan lancar ya kan, Bu. Oh, iya Tidak iya, sesuai dengan harapan ya kan. iya, Pak. Kira-kira Pak, ada nggak kriteria yang Bapak rancang-rancang, untuk hal ini, untuk hal yang, Bapak inginkan? Kriterianya kira-kira ada ya nggak, Pak? Mungkin kriterianya itu yang pertama itu nanti kalau di dalam kelas, eee, 1 kata, 2 kata mungkin bisa dimengerti anak didik kita nantinya, Ibu, kan. Satu yang pertama kriterianya. Kemudian yang kedua kriterianya dalam kehidupannya sehari-hari itu di lingkungan sekolah, Mhm. di luar kelas itu mungkin kata-kata yang sedikit lah ya kan, seperti yang tadi dibilang itu dikatakan itu seperti menyapu ya kan, Iya iya. eee, datang ke sekolah tepat waktu, pakai Iya. bahasa Indonesia ya kan. Oh, iya iya. Mungkin itu seperti seperti itu yang bisa Ibu
di kriteria-kriteria yang bisa diberikan ya kan. Oh iya, iya Pak, ya. Jadi Pak, dari hal yang tadi, Hmm, setelah sesi ini bagaimana alternatifnya menurut Bapak setelah sesi ini? mungkin setelah sesi ini dalam waktu dekat saya akan melakukan yang pertama tadi itu melakukan musyawarah ya kan, setelah Ya, melakukan rencana ya kan, ya, melakukan musyawarah dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, ya, kemudian, eee, kemudian mungkin kalau bisa melakukan pertemuan dengan orang tua murid, Ibu, oh iya Pak, ataupun melakukan kampanye ya kan, sosialisasi bahasa Indonesia di kelas-kelas ataupun di lapangan, Ibu. iya. Kira-kira kapan Bapak mulai hal tersebut? Mungkin Kira-kira kapan ya? yang dilakukan ini dalam waktu dekat ini, Bu. Oh iya, Mungkin iya. ya 2 hari inilah ya kan, Bu, bisa dilakukan ya kan, karena dalam rangka 2 hari ini mungkin setelah mengajak, kemudian kawan-kawan kita kan yang bisa memastikan kapan bisa dilaksanakan musyawarah ya kan, Oh kapan iya, bisa dilakukan tindakan yang harus kita lakukan dengan ide-ide yang tadi, Bu, ya kan. iya Bapak. Jadi bagaimana Bapak memastikan hal ini bisa berjalan? Kira-kira gimana itu Pak? Saya memastikan ini berjalan terus, Ibu, yaitu berkelanjutan, eee, saya terus mengadakan sosialisasi, terus mempraktekkan bahasa Indonesia. Jadi kita akan turunkan ya kan, turun temurun seperti kelas 6 mempraktekkan, nanti kelas 1 yang masuk akan Ya, mempraktekkan juga ya kan. Jadi ya, secara berkelanjutan, berkesinambungan saling menularkan bahasa Indonesia kepada, kelas di bawahnya ya kan, Bu, seperti iya, itu. iya Pak. Jadi di sini Pak, siapa yang perlu Bapak mintai dukungan, kira-kiranya Bapak? Dukungan dari siapa Bapak? Yang pertama, dukungan kepala sekolah ya kan dengan, ide-ide saya ini kan, Bu. Ya, kemudian rekan sejawat ya kan. Iya, Ditambah lagi dengan mungkin dari orang tua siswa, Bu. Dan khususnya siswanya itu sendiri ya kan, ditimbulkan rasa kemauan untuk berbahasa Indonesia ya kan, oh iya, supaya terbiasa ya kan, Bu. Mungkin itu, Bu. iya Pak, ini dari percakapan kita ini sungguh menyenangkan rasanya Pak, karena ada rasa kekeluargaan, ramah tamah di antara kita yang berbincang-bincang ini. Rasanya, waktu kurang panjang, untuk berkelanjutan pembicaraan ini, namun apa daya waktu yang memisahkan. Sekarang Pak ada, kira-kira yang mau saya sampaikan tentang penutup dari perbincangan kita ini. Apa kira-kira yang bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita ini? Yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita ini, Bu, Iya, kita Pak. harus, eee, mungkin selalu menerapkan bahasa Indonesia supaya terbiasa, tidak canggung seperti sekarang ini Iya, dalam berbincang dengan memakai bahasa Indonesia, mungkin itu, Bu. iya, Pak. Kemudian Iya. apa yang menjadi insting dari sesi ini, Pak? Yang saya dapat dalam sesi ini, yaitu kita harus selalu be beritikat baik ya kan, Iya, selalu Pak. konsisten Iya, ya Pak. kan, Mhm. supaya ide-ide kita akan mungkin bisa terlaksana dengan baik itu, mungkin itu, Bu. Oke, Pak. Pak, terima kasih banyak atas perbincangannya. Kita Ya, akhiri Bu. percakapan kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.